والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Habibul Imam al-Habib Abu Abdullah Muhammad bin Yusuf As-Sanusi rahimahullah wa ghafar lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihi fid dharain. Thumma ila sahibu syarha Imam An-Dasuki rahimahullah wa ghafar lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihi ma fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wa ansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ilan qal apa kita? Bisa ini? Kemarin bicara tentang hukum wajib. Wajib ada kalanya wajib itu menjadi wajib nadhari. Ada kalanya menjadi wajib daruri. Artinya ada kalanya akal menemukan perkara wajib tanpa perlu berpikir. Ada kalanya pula akal terkadang menemukan wajib tapi harus berpikir. Ini harus digedein lagi. Gedein lagi bisa. Yang perlu dipikir namanya wajib nadhari. Yang tidak perlu dipikir namanya wajib daruri. Artinya wajib yang tidak perlu pakai dalil. Seperti akal menemukan wajibnya tiap-tiap benda mempunyai tempat. Kata akal, setiap benda itu pasti punya tempat. Keputusan pastinya, keputusan wajibnya yang ditemu oleh akal ini tidak pakai mikir. Kenapa nggak pakai mikir? Karena wajibnya benda menempat itu kelihatan. Artinya setiap benda yang ditemukan oleh akal, setiap benda yang tergambar oleh akal itu pasti mempunyai tempat. Yang dimaksud tempat dalam pelajaran ilmu tauhid adalah ruangan. Contoh lain dari wajib yang nggak perlu dipikir apa? Setiap benda
Kalau nggak gerak, diam. Itu contoh juga. Adapun wajib nadhari itu contohnya seperti menemukan wajibnya Allah bersifat qidam. Wajibnya Allah bersifat baqa sampai dengan sifat-sifat yang 20. Maka setiap sifat yang 20 itu dikatakan wajib oleh akal, maka kedudukan wajibnya namanya wajib nadhari. Wajib nadhari itu wajib yang perlu dalil, perlu berfikir. Kalau enggak difikir, kita enggak akan tahu sifat-sifat yang wajib bagi Allah. Maka ini pentingnya kita mengerti akal itu ada dua keadaan. Ada kalanya akal menemukan sesuatu itu langsung, begitu ketemu perkaranya, akal langsung bisa memutuskan tanpa perlu pakai dalil. Ada kalanya akal untuk memutuskan hukumnya perlu pakai dalil. Jadi jangan terus akal itu harus mikir terus. Ya ada kalanya nggak mikir juga, begitu loh. Artinya ada kalanya perkara itu menjadi perkara yang dzaruri, mudah untuk bisa ditemukan. Contohnya mudah itu apa? Contohnya mudah itu anak kecil pun tahu. Anak kecil usia 5 tahun, 6 tahun kamu panggil, nak sini nak, tolong ambilkan kacamata bapak. Jawabnya apa? Di mana pak? Ini anak kecil juga tahu setiap benda pasti punya tempat. Itu namanya wajib yang nggak usah pakai mikir. Anak kecil juga tahu. Tapi kalau anak kecil nggak ngerti Allah itu wajib qidam, wajib baqa, wajib mukhalafah, anak kecil nggak ngerti. Kenapa? Karena untuk menemukan wajibnya Allah itu wujud, qidam, baqa, itu keadaan wajibnya wajib yang perlu dalil, perlu dipikir. Makanya kalau kita dulu sejak kecil sudah disuruh ngapalin sama orang tua kita wujud, qidam, baqa, itu sekedar apal-apalan. Adapun kemudian setelah dewasa kita nggak mencoba mencari dalilnya, ya kita nggak memahami apa itu. Makanya kalau sejak kecil sudah apal wujud, qidam, baqa, ketika gedenya tinggal cari dalil. Apa dalilnya kalau Allah itu wujud? Apa dalilnya kalau Allah qidam? Apa dalilnya kalau Allah wajib baqa, wajib mukhalafah? Karena keputusan wajibnya itu perlu dipikir. Wa qad arafta bi hadzal inqisam al-wajib ila daruri wan nadhari. Maka jelas penjelasan ini sudah jelas tentang pengertian wajib dibagi menjadi dua. Ada wajib yang bersifat nadhari dan ada pula wajib yang daruri. Wa qawluhu wal mustahilu ma la yutasawwaru fil aqli wujudu. Dan mustahil itu perkara yang mala yutasawwaru fil aqli wujuduhu, apa-apa yang tidak tergambar di dalam akal wujudnya. Kalau wajib apa? Yang tidak tergambar
tiadanya. Namanya wajib. Kalau mustahil yang tidak tergambar adanya. Artinya setiap manusia yang punya akal itu akalnya bisa membuat gambaran. Akal itu kerjanya menggambar, membuat gambaran. Kamu di pikiran kamu bisa menggambarkan sesuatu. Bisa nggak? Pikiran kamu bisa membayangkan mobil nggak? Bisa. Motor, rumah, cewek cantik, paling bisa. 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 Nah, itu namanya, itu akal sedang membuat gambaran. Nah, yang digambarkan akal itu akan disimpulkan gitu loh. Kalau akal setiap menggambar, setiap akal membuat gambaran, barangnya itu yang digambar ada terus, akal nggak bisa menghilangkan gambaran itu, maka oleh akal gambaran itu dihukumi wajib. Sebaliknya, kalau akal setiap mau membuat gambaran itu nggak bisa muncul barangnya, digambarkan di pikiran nggak bisa, namanya perkara itu mustahil. Gitu loh. Jadi ukuran memutuskan wajib dan mustahil dan jaiz nanti itu menggunakan penggambaran akal. Coba contoh-contoh. Ini benda, gelas ini bisa gerak, juga bisa diam, ya. Gerak bisa, diam bisa. Coba sekarang apa yang ada di sini kita gambarkan di pikiran kita. Kita bisa nggak menggambarkan gelas bergerak di pikiran kita? Bisa. Gelas gerak. Gambarkan lagi gelas diam. Bisa? Nah, kalau kita suruh membuat gambaran di pikiran kita, gelas gerak dan diam bersamaan. Bisa nggak? Kenapa nggak bisa? Di pikiran ini nggak muncul gitu loh. Akal saya nggak bisa membuat gambaran ada gelas gerak dan diam bersamaan gitu loh. Seperti pula dalam kenyataan kamu nggak akan menjumpai ada gelas gerak dan diam secara bersamaan. Coba. Pernah kamu jumpai ada gelas gerak dan diam bersamaan? Atau ada gelas tidak gerak, tidak diam? Ada? Nggak ada. Ketika kamu tidak bisa membuat gambaran yang seperti itu, maka kata akal, barang yang seperti itu namanya mustahil. Gitu loh. Selama akal masih bisa membuat gambarannya, selama itu barangnya bukan mustahil. Jadi kita ini harus bisa ngerti, mustahil itu yang kayak apa sih? Mustahil itu yang sama sekali tidak akan mungkin bisa terjadi. Itu namanya mustahil. Ketika nggak bisa terjadi, maka akal pun nggak bisa membuat gambarannya. Benda tanpa tempat. Coba. Mustahil. Kalau ada anak kecil kamu suruh, nak, tolong ambilkan kacamata bapak. Anaknya nanya, di mana pak? Kata bapaknya, ya nggak di mana-mana. Pokoknya ambil aja gitu. Bisa? Anaknya bingung lah, ngambilnya di mana pak? Nggak di mana-mana. Bapak edan kata anaknya. Mau ada kacamata kok nggak di mana-mana.
Artinya kacamata itu harus punya tempat. Kalau ada kacamata atau sebuah benda kok nggak punya tempat, kata akal itu mustahil. Jadi kerjanya akal apa? Membuat gambaran. Jadi kamu untuk mutusin ini wajib, untuk mutusin ini mustahil, kamu nggak perlu keliling dunia. Ribet nggak? Ya ribet lah. Kalau untuk memutuskan sesuatu harus keliling dunia. Mau cari gelas itu pasti punya tempat. Terus kamu cek gelas di Amerika punya tempat apa enggak, gelas di Cina punya tempat apa enggak, gelas di Arab punya tempat apa enggak, ya ribet. Nah, akal untuk memutuskan, oh setiap benda pasti punya tempat. Cara memutus ini bagaimana? Cukup pakai yang tergambar di dalam akal. Kalau akal bisa menggambarkannya, maka perkara itu namanya wajib. Kalau perkara itu gambarannya nggak pernah hilang, tiap gambar muncul, tiap gambar muncul, maka kata akal itu namanya wajib. Tapi sebaliknya, setiap akal berusaha membuat gambaran, perkara itu nggak pernah bisa dimunculkan, maka perkara itu namanya barang mustahil itu jangankan orang-orang kayak kita yang pinter-pinter membuat animasi. Yang pinter membuat animasi, contohnya orang-orang Amerika, sutradara hebat, pinter bikin animasi itu kartun-kartun. Coba tolong saya bikinkan SpongeBob. Tahu SpongeBob kamu? Ada film SpongeBob itu. Ada SpongeBob bisa masak itu. Bisa. Tolong saya bikinkan film SpongeBob yang SpongeBob-nya nggak gerak sama nggak diam coba. Bisa nggak kira-kira? Bikin film kartun SpongeBob tapi SpongeBob-nya nggak gerak, nggak diam, bisa nggak? Bisa nggak? Kenapa? Padahal kan cuma kartun doang. Coba bikinin coba. Bikin gambaran ada SpongeBob tapi nggak gerak, nggak diam, bisa nggak? Atau bikin SpongeBob gerak dan diam, bisa? Nah, ketika nggak mampu, maka perkara itu namanya mustahil. Gitu loh. Nah, kalau Allah yang bikin bisa nggak? Ya nggak bisa juga, begitu loh. Kenapa? Karena perkara mustahil itu nggak bisa dimunculkan oleh siapapun. Begitu loh, jangan, kalau Allah serba bisa. Itu kebablasan. Pikiran kamu soak namanya. Wah, ada yang mustahil bagi Allah. Walaupun mustahil, Allah bisa menciptakannya. Bukan mustahil namanya kalau begitu. Wah, mustahil itu perkara yang nggak bisa dimunculkan, nggak bisa diciptakan, gitu loh. Jangan terus, kalau Allah bisa menciptakannya. Ini pikiran rusak itu begitu. Ya, jadi pikiran kamu harus netral, harus normal. Jangan pikirannya kebablasan atau terbawa pada tulisan-tulisan yang tulisan itu diartikan hanya secara terjemahan, bukan diartikan secara keilmuan, gitu loh. Kalau diartikan secara terjemahan ya begitu, Allah Maha Kuasa. Kuasa apa? Menciptakan segala sesuatu. Lah, sesuatu itu siapa aja, walaupun yang ini kebablasan, gitu loh. Jadi mustahil itu perkara yang sama sekali tidak akan bisa terjadi. Contohnya lain apa mustahil?
Wa mithalu tsani, contoh yang kedua, kaunu dzatil aliyati jirman. Ta'ala Allah an dzalika ilwan kabira. Contoh lainnya perkara yang mustahil seperti Allah itu punya tempat. Nah, Tuhan itu punya tempat. Kalau pikiran kamu kok bisa menggambarkan Allah itu punya tempat, maka berarti pikiran kamu soak gitu loh. Kalau yang punya tempat itu Tuhan, berarti nanti ini juga Tuhan. Kamu, matahari, karena sama-sama punya tempat, gitu loh. Jadi kalau kamu kok bisa menggambarkan, Tuhan itu ya di atas. Ada sebagian kawan-kawan kita, orang Islam, tapi meyakini Tuhan ada. Kalau Tuhan ada di atas, berarti Tuhan punya tempat. Kalau Tuhan punya tempat, berarti dia terbatas pada sebuah ruangan. Nah, kalau Tuhan terbatas pada sebuah ruangan, yang membatasi ruang Tuhan siapa? Kalau mic ini terbatas sekecil ini, karena memang dia diciptakannya sekecil ini, maka dia dibatasi oleh penciptanya. Kalau penciptanya mau bikin mic sebesar ini, bisa nggak? Bisa. Jadi yang membatasi ruangan mic ini siapa? Penciptanya. Kalau mic dibikin lebih kecil bisa? Bisa, ada mic nih lebih kecil. Kalau penciptanya mau bikin ruangan mic itu lebih kecil, ya bisa. Karena dia bisa membatasi ruangan apa yang diciptakan. Nah, kalau Allah itu punya tempat, berarti Allah punya ruangan. Kalau Allah punya ruangan, berarti dia terbatas pada sebuah ruangan. Lah yang batasin Tuhan siapa? Kalau begitu Allah itu diciptakan, maka itu mustahil, gitu loh. Jadi nggak mungkin akal yang normal bisa menggambarkan Allah punya tempat. Itu nggak muncul. Di pikiran kamu nggak akan muncul Allah itu punya tempat. Ada jirim, kamu akui sebagai Tuhan kalau begitu. Kalau muncul gambarannya Allah punya tempat, berarti kamu ngakuin jirim sebagai Tuhan. Nggak ada bedanya kamu dengan orang yang mengatakan Buddha itu Tuhan. Botak, gede, tinggi, ada di atas. Yang mengatakan orang Kristen, kata orang Kristen apa? Segala puji bagi Bapak yang ada di surga. Bapaknya siapa itu? Bapaknya siapa? Ya Tuhan itu yang kata mereka Tuhan. Kata mereka Tuhan itu berada di surga. Nah kalau Tuhan ada di surga, berarti surga sama Tuhan besar mana? Besar surga. Kalau Tuhan itu duduk di atas kursi, berarti kursi sama Tuhan gedean mana? Kursi. Sedangkan kita wajib iman Allah Akbar. Allah itu maha besar, artinya sesuatu yang nggak terukur begitu loh. Sesuatu yang besar itu bukan ukuran, sesuatu yang nggak terbatasi oleh sesuatu. Maka orang yang menggambarkan Tuhan itu di atas, maka berarti akalnya soak. Pemikirannya tentang setiap benda punya tempat disamaratakan kepada Tuhan. Tuhan pun dianggap punya tempat. Itu namanya kebablasan. Kata orang Jawa itu gebiah uyah gitu. Disamaratakan semuanya begitu. Enggak bisa begitu. Contoh lainnya perkara yang mustahil seperti
Fa inna istihala hadhil makna alaihi jalla wa azza inna ma yutrikul aqlu ba'da ayyasbiqan lahu nadhar fima yatarattabu ala dzalika minal mustahil huwa jam'u baina nakidain, berkumpulnya antara dua yang berlawanan. Contoh lain yang mustahil apa? Banyak mustahil, contohnya banyak. Nabi berbohong. Hukumnya apa? Kalau ada nabi pendusta, nabi bodoh, ini mustahil. Pada yang haknya Allah, apa yang mustahil? Allah punya anak. Mustahil apa boleh? Kalau kata orang Kristen, boleh. Kata orang Kristen, Tuhan itu boleh saja punya anak. Sama dengan pahamnya orang Mu'tazilah, orang Wahabi. Apa? Tuhan itu maha kuasa, saking kuasanya bikin anak juga bisa. Nah, kalau Allah itu nggak bisa bikin anak, berarti Allah nggak kuasa. Allah lemah. Ini kan kebablasan. Dia nggak ngerti mana batasan mustahil dan mana yang nggak mustahil. Dianggap Allah kan kuasa, bisa saja Allah bikin anak. Lah, anak itu apa? Oh, sampai bikin anak segala. Anak itu teman, anak itu bisa jadi pengganti, anak itu bisa jadi penerus. Kamu tua punya anak, anak kamu nerusin. Nah, kalau Allah punya anak, fungsinya anak buat apa? Allah punya anak, terus anaknya kawin, berarti Allah punya menantu. Kalau punya menantu juga ada besannya. Nanti kalau menantunya punya anak, jadinya Allah punya cucu. Terus jadinya itu ada mantu, cucu, anak, besan, namanya apa itu? Keluarga Tuhan. Kok jadi begitu? Bagaimana sih? Ini otaknya soak begitu loh. Orang yang mengatakan Tuhan itu bisa saja bikin anak. Gimana begitu pemikirannya? Maka dia nggak ngerti mana yang mustahil dan mana yang boleh-boleh saja bagi Allah. Ini penting ini. Orang nggak bisa memisahkan mana mustahil dan mana yang nggak mustahil. Ini ada yang rusak di pemikirannya. Saya kasih contoh. Kalau ada gajah terbang, hukumnya apa? Gajah terbang hukumnya apa? Mustahil apa boleh? Tuh, mustahil. Kenapa mustahil? Iya, artinya kita belum pernah lihat gajah itu terbang. Gitu kan? Lah, yang belum pernah kita lihat jangan diputuskan mustahil. Gitu loh. Mustahil itu bukan cuman nggak pernah kita lihat, tapi juga nggak akan pernah terjadi. Itu baru mustahil, begitu loh. Nah, banyak orang maha mustahil seperti itu. Karena perkaranya belum pernah kita lihat, diputuskan jadinya mustahil. Padahal nggak begitu. Mustahil itu nggak pernah kita lihat dan nggak pernah akan terjadi. Gitu loh. Nah, kalau Allah menciptakan onta, terus dikasih sayap, boleh nggak? Namanya apa?
Hah? Namanya burung onta. Ada nggak? Ada? Ada itu berarti kan. Nah, kalau gajah dikasih sayap, burung gajah begitu namanya. Cuman belum pernah kita lihat gitu loh. Jadi ini kita harus bisa misahin mana yang mustahil, mana yang luar biasa. Beda. Kalau kamu lihat gajah terbang namanya apa? Luar biasa gitu loh. Bukan mustahil. Kalau mustahil sama sekali tidak akan pernah kita lihat. Jadi nggak mungkin akan terjadi. Itu namanya caranya memutuskan bagaimana? Ini mustahil atau ini boleh terjadi. Cara mutusinya bagaimana? Digambarkan pakai akal. Coba kamu gambarkan di pikiran kamu gajah punya sayap terus terbang. Bisa nggak? Ada nggak kamu pernah lihat gambaran kuda terbang? Ada? Berarti kan bisa digambarkan kuda punya sayap. Ya, walaupun kamu nggak pernah lihat dalam kenyataannya. Adanya di kaleng cat tuh. Kuda terbang. Ketika bisa digambarkan berarti bukan mustahil. Gitu loh maksudnya. Tapi namanya apa? Luar biasa. Kenapa? Jarang terjadi atau nggak pernah terjadi. Kok tiba-tiba terjadi? Itu bukan mustahil, namanya luar biasa. Jadi kita harus bisa bedain mana mustahil, mana luar biasa. Kalau ada orang nggak bisa musain ini, jadinya bagaimana nanti? Jadinya kebablasan di dalam mengenali sifat-sifat Allah. Akan mengatakan Allah itu bisa menciptakan segala sesuatu walaupun itu seperti begini. Bisa enggak Allah bikin sebuah benda tapi enggak punya tempat? Sebuah benda tidak gerak, tidak diam. Perkara itu enggak bisa diciptakan, begitu loh. Jangan sampai mengatakan kalau begitu Allah kurang kuasa. Bukan kurang kuasa. Kamu harus tahu nanti bahwa kekuasaan Allah itu menciptakan segala sesuatu yang, kasih garis bawah nih, mungkin terjadi. Begitu. Jangan Allah bisa menciptakan segala walaupun itu nah ini nggak benar. Kamu nggak ngaji kalau begitu. Kamu nggak kenal sifat-sifat Allah kalau begitu. Kamu nggak mengaji sifat-sifat Allah. Kamu nggak ngerti batasannya. Apa yang kuasa diciptakan dan apa yang tidak bisa diciptakan. Allah bisa nggak bunuh diri? Loh, kalau hidup bisa mati nggak? Allah bisa mati nggak? Loh, kok mustahil? Kan maha kuasa dia. Lah berarti ada sesuatu yang tidak bisa diciptakan. Ada sesuatu yang tidak bisa terjadi. Lah, yang tidak bisa terjadi itu namanya mustahil. Gitu loh. Kamu harus tahu batasan ini. Jadi saya ambil contoh yang itu biar kamu, oh iya ya, kaget itu. Berarti memang itu nggak mungkin terjadi lah. Yang nggak mungkin terjadi itu banyak, nggak cuma itu saja gitu loh. Allah buta, mungkin? Mustahil. Allah tuli, mustahil gitu loh. Allah bodoh, mustahil. Itu nggak akan terjadi, itu nggak mungkin terjadi. Sama sekali nggak akan mungkin terjadi. Seperti hal juga ada benda tapi nggak punya tempat, nggak di atas, nggak di bawah, nggak di kanan, nggak di kiri, ya nggak ada bendanya. Berarti kalau benda mesti punya tempat. Jadi yang pasti punya tempat benda. Sebaliknya, kalau kamu kok gambarkan Allah punya tempat, sowak juga akal kamu malah. Allah itu di atas. Berarti kita
di bawahnya Allah. Itu juga rusak juga. Orang yang berpikir sampai bisa menemukan kok sampai akalnya terlintas di pikiran dia Tuhan ada di ini sholat. Asal dia sholat Allahu Akbar dianggap Tuhan ngeliatin dari ini rusak. Itu pemikiran rusak itu. Dia nggak ngerti perkara yang wajib mana, mustahil mana. Jadi tugas orang berakal itu kamu harus bisa menempatkan apa yang kamu pikirkan. Kalau yang dipikirkan manusia itu harus wajib, mustahil, jaiz. Yang wajib ya kamu tempatkan pada wajib, yang mustahil ya pada mustahil, yang jaiz pada jangan sampai dibolak. Ini kerusakan. Kalau sampai dibolak-balik jadinya kerusakan. Yang mustahil jadi boleh-boleh saja terjadi. Itu rusak. Seperti pahamnya orang-orang Nasrani yang mengatakan Tuhan boleh saja punya anak, Tuhan ada di atas. Itu kerusakan. Kok sampai ada orang Islamnya begitu? Berarti apa? Kelihatannya pakai peci, pakai sarung, hatinya palang. Kok nggak serem kamu? Jadi kamu kelihatannya orang Islam, kalau nggak ngaji ini, kamu hanya kelihatan orang Islam. Percaya sama saya. Kenapa? Kalau dikontrol hati kamu kelihatan, ternyata yang kamu yakini sama dengan dia. Itu kan? Kalau dikontrol hatinya. Karena hati itu nggak kelihatan, orang nggak tahu hati kamu. Nah biar tahu bagaimana? Dikontrol, dicek. Kamu orang pengen tahu suhu kamu jadi titit. Ada alat kontrolnya ada. Dipegang doang bisa nggak? Kurang bisa. Baru jelas 38 out. Langsung nggak boleh masuk. Ini ada alat kontrolnya begitu loh. Lah kalau alat kontrolnya begitu titit bunyi tapi nggak ada tulisan namanya apa itu? Itu alat kontrol kamu soak berarti. Lah akal kamu itu alat kontrol juga untuk mendeteksi mana yang jadi haknya Allah, mana haknya Rasulullah, mana haknya makhluk, mana haknya umat. Itu akal mengontrol. Kalau nggak punya kontrol, kamu nabrak. Kamu mesti keliru tentang hak-hak ketuhanan. Ini yang sekarang terjadi. Pegangnya Quran, terjemahan, tapi nggak ngerti haknya Allah. Ya nabrak. Allah ada di atas. Innallaha ala arsy istawa, fasih bacanya. Begitu dia. Apa maknanya? Tuhan duduk di geblek kamu begitu. Jadi nggak jaminan orang bisa baca Quran fasih terus hatinya bener, nggak. Kontrol dulu pakai ini, nanti kelihatan hatinya. Ternyata rusak hati kamu. Ternyata hati kamu menetapkan mana yang mustahil jadi jaiz, yang jaiz jadi mustahil, yang wajib jadi jaiz. Ini terbolak-balik ini. Gara-gara nggak ngaji. Ini maka pentingnya kita mengetahui keadaan diri kita, apa yang jadi alat yang Allah berikan, maka alat itu gunakan sebaik-baiknya untuk bisa mengimani Allah dengan benar. Jangan sampai imannya Allah hanya iman sesuai dengan teks, sesuai dengan terjemahan. Imannya kepada Allah hanya zahirnya saja kelihatan benar, tapi batinnya tidak ada satu kebenaran yang tersimpan di dalam hatinya. Kenapa? Imannya Allah nggak pakai ngaji, kan berat. Iman sama Allah harus ngaji. Tadi kan dikatakan, kamu nggak akan bisa menemukan Allah itu wajib wujud, wajib kidam, wajib baqo tanpa berpikir. Karena untuk nemu itu nggak bisa pakai akalnya anak kecil, nggak bisa. Akalnya anak kecil hanya bisa menemukan benda pasti punya tempat. Kalau ada benda nggak punya tempat, anak kecil mengatakan nggak mungkin Pak, ada benda kok nggak punya
tempat. Itu akalnya anak kecil. Lah akalnya orang dewasa bisa nemukan mana yang wajib pada Allah, mana yang mustahil pada Allah. Itu akalnya orang dewasa. Kok udah gede dewasa nggak bisa nemu, berarti masih sama dengan anak kecil. Begitu dong. Kelihatannya doang jenggotan, kelihatannya doang tinggi gede, kelihatannya doang pakai udeng-udeng. Begitu ditanya Tuhan, fil arsy ya, udah di atas. Allahu Akbar. Siapa yang nggak iman Allah di atas, kafir katanya. Kan gila lagi itu. Ya Allah, itu orang-orang termakan sama teks depak. Makanya orang tua dulu paling nggak seneng ada Quran diartikan. Dulu itu nggak seneng. Kenapa? Ngerusak. Nah buktinya sekarang ini banyak orang tiba-tiba beli Quran di rumah, baca Quran, mulai baca terjemahannya tanpa ngaji akidah, rusak. Kamu jadinya orang Nasrani. Nasrani itu baca Injil pakai terjemah. Akhirnya apa? Injil asli dibuang, cukup. Nah, ini Quran juga begitu lama-lama. Gara-gara saya nggak bisa bahasa Arabnya, cukup bahasa Indonesia. Terus bikin Quran Indonesia doang, nggak pakai Arab. Nanti akan keluar begitu. Akhirnya Quran cuma bahasa Indonesia coba, nggak ada bahasa Arab. Terus orang ngartiin sesuai teksnya itu. Ya sudah rusak semua kalau begitu nanti. Nggak ngerti aslinya apa, ini nggak ngerti. Jadi kamu nggak boleh demikian, nggak boleh kita ini tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau orang sudah akalnya nggak bisa mengontrol ini, pasti akan salah di dalam mensifati hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika annahu qad wajaba li maulana jalla wa azza al-qidam wal baqa li alla yalzamu dawru aw tasalsuli. Lau kana ta'ala jirman la wajaba lahu hudud. Sudah jelas penjelasannya bahwa pada perkara yang wajib Allah itu telah diputuskan wajib qidam dan wajib baqo. Kalau Allah nggak wajib qidam, nggak wajib baqo, maka akan terjadi daur dan tasalsul. Daur itu berputar-putar. Kalau tasalsul berkesinambungan tapi nggak ada selesainya. Kalau Allah nggak qidam dan nggak baqo, maka tidak akan bisa menjadi sebuah keputusan. Contoh, Allah menciptakan langit dan bumi. Terus orang nanya, lah Allah itu diciptakan apa enggak? Kalau Allah pencipta langit bumi, Allah itu diciptakan apa enggak? Kalau Allah diciptakan, maka akan terjadi dua kemungkinan. Berputar-putar atau berkesinambungan enggak ada selesainya. Allah diciptakan oleh bapaknya. Bapaknya diciptakan oleh bapaknya lagi. Terus bapaknya lagi diciptakan oleh bapaknya lagi. Jadi Tuhan punya bapak, bapaknya punya bapak, Tuhan lagi. Terus selesainya kapan ini? Tidak ada selesainya. Kalau Tuhan itu diciptakan, maka akan terjadi sesuatu yang terus berkesinambungan tanpa ada Tuhan diciptakan, Tuhan lagi diciptakan, Tuhan lagi. Lah ini ujungnya kapan? Gak ada selesainya. Kayak kamu lah, kamu ditanya, kamu yang nyiptain kamu siapa? Bapak saya. Nah, ini rusak ini. Lah, bapak kamu yang bikin siapa? Kakek. Kakek kamu? Buyut.
Buyut kamu? Wah, ini terus berjalan nggak ada selesainya. Lalu tanya, yang bikin kamu siapa? Allah. Selesai, putus. Begitu. Yang bikin Allah siapa? Allah nggak diciptakan. Allah bersifat kidam dan bako, begitu loh. Putus, selesai. Tapi kalau nggak bersifatan kidam bako, ya muter-muter terus. Allah dibikin Tuhan lagi, Tuhan dibikin Tuhan lagi. Namanya tasal atau dor. Seperti apa contohnya? Ayam dari telur. Telur. Ayam dari telur dari ayam dari. Ini kok nggak ada selesainya? Muter-muter dong begitu. Namanya apa itu? Daur. Berputar-putar tanpa ada selesainya. Nah, sesuatu yang berputar dan berlangsung terus tanpa ada selesainya itu bukan jawaban. Nggak bisa jadi pegangan, nggak bisa jadi keputusan. Keputusannya apa? Allah harus kidam. Apa itu kidam? Tidak diciptakan, tidak ada permulaannya. Maka selesai ketika bahas seperti itu. Lah yang bisa mutusin Allah itu kidam siapa? Akal yang sehat, akal yang bisa berpikir dalil bahwa tidak mungkin Allah itu ada penciptanya, tidak mungkin Allah itu diciptakan oleh yang lain. Kalau Allah diciptakan oleh yang lain, nanti akan terjadi penciptanya diciptakan pula oleh yang lain, penciptanya diciptakan oleh yang lain, dan ini akan terus menerus tanpa ada selesainya, dan itu bukan sebuah kesimpulan. Ini mutusin ini hanya pakai akal yang sehat. Kalau nggak begitu nggak akan ketemu. Kalau sudah diputuskan Allah itu kidam dan Allah itu bako, maka barulah kamu bisa menetapkan sebaliknya. Allah itu mustahil kalau dia diciptakan. Makanya guru-guru kita seringkali ngasih pedoman apa? Banyak orang tidak bisa menyelesaikan bacaan surat Al-Ikhlas. Bacaan surat Al-Ikhlas. Al-Ikhlas ada berapa? 4 ayat. Qul huwallahu ahad. Allah itu esa. Allahus somad. Dia yang memenuhi segala kebutuhan hamba-hambanya. Terus lam yalid walam yulad. Apa artinya? Tidak beranak dan tidak kalau ini diartikannya tidak beranak dan tidak diperanakkan, maka kamu nggak bisa lanjut ke walam yakun lahu kufuwan. Yang keempat artinya apa? Dan tidak ada yang sama, yang setara dengan Allah. Kalau masih diartikan tidak beranak dan tidak diperanakkan, maka akan sama kedudukannya dengan matahari. Matahari ada berapa? Punya anak. Ada maknya. Ada. Terus? Dan dia dibutuhkan oleh banyak orang. Tumbuhan butuh sama dia, ikan butuh sama dia, kamu butuh sama dia. Maka banyak orang menganggap matahari itu Tuhan. Kalau diartikan lam yalid walam yulad, diartikan tidak beranak dan tidak diperanakkan. Lah, biar selesai, biar jadi keputusan yang benar, apa artinya? Harus dimaknai lam yalid walam yulad, dimaknai dia kidam dan dia bako. Begitu loh. Lam yalid tidak diperanakkan artinya kidam, begitu loh. Walam yulad artinya bako. Ketika dimaknai kidam bako, barulah ayat berikutnya bisa masuk walam yakun lahu
kufuwan ahad. Dan tidak ada yang serupa dengan dia. Artinya tidak ada satupun makhluk yang bersifat kidam dan bersifat bako. Gitu loh. Jadi kalau kamu kok sholat, qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad. Kamu ingat ini kidam bako, maka kamu akan murni mengesahkan Allah. Kalau nggak begini, kamu nggak bisa mengesahkan Allah dengan benar. Pasti akan menyetarakan, ya masih sama dengan ini, kayak begini, kayak begini. Kamu mengimani Allah ada di atas, itu masih sama kayak mic ini. Ini mic juga ada di atas. Kan masih serupa. Jadi orang yang nggak ngaji tauhid nggak akan bisa murni mengesahkan Allah, nggak bisa. Mesti rusak akidahnya. Pasti nyerempet pada kerusakan. Sama halnya laukana ta'ala jirman. Kalau Allah itu jirim, la wajaba lahu hudus. Maka pasti Allah itu wajib baru. Kalau jirim pasti wajib baru. Kenapa? Kalau Allah itu jirim, pasti Allah punya a'rad. A'rad itu pasti baru. Kalau a'radnya baru, jirimnya baru. Jadi kalau Allah itu kok jirim, berarti Allah pasti barang baru. Maka ini mustahil. Maka akal menolak kalau ada orang mengatakan Tuhan ada di atas. Kata akal, otak kamu soak kalau begitu. Nah, atas itu kan makhluk. Ini digambarkan secara mudah aja. Atas itu makhluk. Bawah. Lah, sebelum dibikin atas, sebelum dibikin bawah, Allah di mana? Di atas, di bawah. Kursi singgasana yang diduduki Allah makhluk bukan? Makhluk. Lah sebelum bikin kursi, duduknya di mana? Berdiri gitu. Capek bikin kursi gitu. Lu kira hansip jaga malam, capek berdiri. Ini pikiran sowak yang begitu yang mengatakan Tuhan duduk di atas. Oh, itu rusak, pikirannya rusak itu. Ta'ala Allahu dzalika an dzalika uluwan kabira. Lima taqarrara min wujubil huduts likulli jirmin. Maka jelas bahwa setiap benda itu pasti baru. Wa yalzamu idzan anna an law kana ta'ala jirman ayakuna wajibal kidami li uluhiyatihi wajibal hudud li jirmih ta'ala an dzalika uluwan kabira wa dzalika jam'un bainan naqidaini la mahalata. Enggak ketemu dong. Enggak ketemu, mustahil. Kalau Allah itu jirim, jirim itu wajib baru. Sedangkan Tuhan wajib kidam. Berarti nanti kumpul antara perkara kidam dan perkara baru pada satu perkara. Ketuhanannya wajib kidam, wujudnya baru. Ketemu enggak? Jadi kalau wujudnya Allah dikatakan jirim, maka akan berlawanan dengan sifat ketuhanan. Kalau memang dia sifat ketuhanannya Allah itu wajib, dia itu kidam bako, berarti Allah mustahil kalau dia itu jirim. Mustahil kalau Allah ada di atas. Oh, Allah kalau sepertiga malam turun, terus keliling, mencari mana yang berdoa, mencari mana yang meminta, mencari mana yang punya hajat. Lalu hampir pagi naik lagi. Lu kira patroli Satpol PP turun keliling baru naik lagi? Itu Satpol PP begitu. Anda kira Tuhan begitu? Ada lagi wajah rabbuka wal malaku
soffan soffa. Dan datanglah Tuhanmu dan malaikat berbaris, pemimpin upacara datang gitu. Malaikat baris. Pikirannya, tapi kan tulisannya begitu. Tulisannya boleh begitu, tapi maknanya nggak boleh begitu. Bagaimana sih? Quran ini ngomong sama orang dewasa. Quran ngomong sama orang pinter. Quran ngomong sama anak-anak kuliahan, bukan sama anak SD. Jadi jangan terus modal terjemahan dianggap sudah kuliahan. Wah, keliru. Kalau mau jadi anak kuliahan ya maknai Quran dengan benar. Butuh banyak ilmu untuk maknai Quran, nahwu, shorof, mantek, bayan, bade. Ini butuh segala macam alat untuk bongkar ini cukup modal dari Gramedia, beli buku terjemahan Depak, terus mau bicara Quran panjang lebar, mana bisa. Apalagi sampai memutuskan sifat-sifat Allah dari modal terjemahan Quran. Wah ya rusak kalau begitu. Makanya kita penting disuruh ngaji biar ngerti mana hak-haknya Allah dan mana haknya hamba. Ini contohnya ada mustahil bahwa Allah itu bersifat jirim, mustahil Allah itu hudus, mustahil Allah itu punya tempat. Kemudian qad arafta aidan bihadzal inqisam al-mustahili ila daruri wan nadhari. Dan penjelasan di atas ini juga bisa Anda jadikan untuk mengetahui bahwa mustahil juga terbagi menjadi dua. Ada mustahil yang harus dipikir, ada mustahil yang tidak perlu dipikir. Mustahil yang perlu dipikir contohnya apa? Wa mithalul awwali ittisaful jirmi li hususil harakati mathalan. Adalah bentuk fisik bersifat bergerak. Benda yang kelihatan, benda jirim kok bersifat gerak saja umpamanya. Fa innal akla yudrikul ibtida'an sihhata wujudiha lil jirmi wa sihhata adamiha lahu. Kalau ada benda bergerak, kata akal, ya boleh saja. Karena akal juga bisa saja menemukan benda itu diam, enggak bergerak. Jadi akal yang normal mengatakan boleh saja benda itu gerak, boleh juga benda itu tidak gerak. Tapi apabila ada benda tidak punya gerak dan tidak punya diam, maka kata akal itu mustahil. Karena benda itu harus punya salah satu dari duanya. Kalau dia nggak gerak, pasti diam. Kalau ada benda kok nggak gerak, nggak diam, ya nggak ada bendanya berarti. Ini contohnya mustahil. Jadi mustahil contohnya apa diantaranya? Ada benda tidak gerak dan tidak diam secara bersama. Kalau enggak gerak doang bisa, ini enggak gerak, ya kan? Tapi diam. Ada juga benda itu gerak, berarti dia enggak punya diam, punya salah satu, punya gerak atau punya diam. Kalau enggak punya gerak dan enggak punya diam, ini namanya mustahil. Lah, yang mustahil seperti itu sama sekali enggak akan mungkin terjadi. Siapapun tidak akan bisa
menciptakan, gitu loh maksudnya. Jangan kebablasan, kalau Tuhan bisa bikin benda nggak gerak, nah, jadinya apa? Nggak gerak, nggak diam, itu gimana sih? Nah kalau Tuhan gerak apa diam? Ya nggak gerak, nggak diam. Kalau kamu meyakini Tuhan di atas, berarti dia diam apa gerak? Diam doang kayak patung, gerak-gerak kayak kipas angin. Ini Tuhan kayak makhluk bagaimana sih? Mau dikatakan laisa kamislihi walam yakun lahu, kok masih kamu samakan? Berarti kan kamu rusak imannya. Tuhan di atas. Oh, Tuhan duduknya beda beb sama yang lain. Wah, ini rusak lagi nih. Tuhan geraknya beda sama yang lain. Itu sama aja kamu ngomong, ini meja punya kaki, kamu juga punya kaki, tapi beda. Oke. Tapi kan sama-sama kaki, begitu loh. Lu gimana sih? Beda bentuknya tapi sama-sama kerjanya sebagai kaki. Ini mustahil jadi sifatnya Allah. Allah duduk, tapi duduknya beda dengan makhluk. Kamu nggak boleh iman begitu, nggak boleh. Rusak iman kamu seperti itu. Kamu harus bersih iman kepada Allah, bahwa Allah tidak serupa dengan segala sesuatu. Kalau makhluk itu wajib punya tempat, Allah mustahil punya tempat. Wa mithalu tsani ta'dzibul muti'. Kok kesini? Kok jadinya udah jais ini gimana sih? Ini selesai di sini kita harusnya. Wa dzalika jam'u baina naqidain la mahalata. Maka itu adalah jam'u, mengumpulkan antara dua yang berlawanan. Waqad arafta aidan bi hadzal inkisam al mustahili ila daruri wa nadhari. Maka kamu sudah bisa memahami bahwa daruri dan nadhari juga ada dua. Mustahil juga ada dua, yaitu mustahil nadhari dan mustahil daruri. Kita selesai bicara hukum mustahil. Kemarin kita bicara hukum wajib. Satu lagi kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang, bicara hukum yang terakhir, namanya hukum jaiz. Jadi akalnya manusia itu tidak keluar memutuskan hukum cuma tiga. Sesuatu itu dikatakan wajib, atau mustahil, atau jaiz. Kamu harus punya tiga modal ini untuk bisa menetapkan sesuatu. Kalau kamu nggak bisa punya tiga modal ini, maka kamu akan memutuskan sesuatu tidak pada tempatnya. Yang wajib kadang diputuskan jadi mustahil. Yang mustahil diputuskan jadi jaiz. Ini terbolak-balik karena nggak bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Maka orang itu butuh sekolah, butuh ngaji, butuh menyamakan pemikiran dengan yang lain biar pikirannya serupa, setara, begitu loh. Kamu ngelihat ini hitam, itu mulai kapan? Kamu ngelihat ini hitam mulai kapan? Mulai kapan?
Ya mulai bisa lihat, bukan mulai tahu. Kalau kamu tahu ini hitam, beda lagi setelah sekolah. Kalau saya lihat ini hitam, mulai kapan? Mulai bisa lihat. Ya kan? Lihatnya kapan? Sekarang ya seperti sekarang. Kalau lihatnya dulu ya dulu. Kalau asal kamu punya mata, kamu akan lihat dia ini begini nih. Lah adapun namanya hitam, kamu harus sekolah. Kalau ngelihat ini hitam nggak usah sekolah. Perlu sekolah? Nggak perlu. Cukup matanya mendelik. Nah kelihatan nanti. Tapi kalau pengen tahu ini warnanya hitam, perlu sekolah. Gitu loh. Jadi kamu kalau mau tahu mana wajib, mana mustahil, mana jaiz, kamu perlu sekolah. Kalau nggak perlu gimana? Ya kamu akan nabrak-nabrak. Begini dibilang biru nanti. Atau dibilang hijau. Gara-gara apa? Kamu nggak sekolah atau kamu nggak bersepakat dengan orang lain. Makanya perlu belajar, perlu mengkaji agar pikiran kamu itu sama dengan pikirannya orang lain. Nah yang penting apa? Yang penting pikiran kita sama dengan pikirannya ulama. Itu penting. Pikiran kamu sama dengan pikirannya Nabi Muhammad SAW. Itu penting. Kalau pikiran kamu nggak sama dengan pikiran Nabi, ya kamu keluar rel berarti. Sholat kita harus sama dengan sholatnya Nabi. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu kayak kamu lihat saya sholat. Nah kalau pikirannya Nabi bisa dilihat nggak? Nggak bisa dilihat. Bisanya diapain? Dipelajari. Nah, ulama membuat susunan buku yang isinya pelajaran tentang apa yang diyakini oleh Nabi. Begitu loh. Nabi punya keyakinan tentang Tuhan seperti ini. Bahwa Allah itu wajib wujud, wajib qidam, wajib baqa. Lah pikiran seperti ini harus juga kita miliki. Kalau enggak bagaimana? Berarti kamu kelihatan di luarnya sama dengan Nabi, dalamnya beda dengan Nabi. Itulah maksudnya. Jadi jangan sampai pikiran kita enggak sama dengan pikiran Nabi. Seperti siapa? Pikirannya orang-orang Nasrani itu enggak sama dengan pikiran Nabi Isa. Maka orang Nasrani dikatakan orang kafir. Kenapa? Karena enggak sepemikiran dengan Nabi Isa. Kata siapa? Nabi Isa ngajarin seperti yang diajarkan Nasrani. Kata siapa? Enggak ada. Nabi Isa ngajarin tauhid, la ilaha illallah. Nabi Isa mengajarkan tentang Allah tidak di atas, Allah itu esa. Allah wajib wujud, wajib qidam, wajib wahdaniyah, itu yang diajarkan Nabi Isa. Enggak ada Nabi Isa ngajarin Tuhan ada 3, ada Roh Kudus, ada, enggak ada. Itu pikirannya orang-orang. Nah, kamu enggak boleh punya pikiran yang berbeda dengan Nabi. Nah, biar enggak beda bagaimana? Ya kamu harus ngaji. Makanya dalam Islam ada pelajaran ilmu fikih. Menata apa? Menata cara ibadah seperti ibadahnya Nabi. Cara wudhunya seperti Nabi, cara sholat seperti Nabi, cara haji seperti Nabi. Sampai cara pakai pakaian, cara makan, cara semua sama dengan Nabi. Kalau kamu nggak belajar ilmu fikih, maka cara dohir kamu nggak akan sama dengan Nabi. Makanya banyak orang sholat sekarang kalau melihat, pernah nggak lihat di sosmed apa itu orang sholat, pernah lihat nggak? Kakinya mentang. Kalau sujud, pernah lihat? Itu ikut siapa? Ikut Nabi. Contohnya mana? Saya tanya contohnya ada nggak? Ke atas dari guru-guru kamu, ada nggak begitu? Nggak ada. Terus di mana itu? Dia baca teks. Panjangkanlah sujudmu. Nah,
teksnya hadis bunyinya panjangkanlah pikiran dia panjang ke sana. Tiarap gitu loh. Kayak orang mau push up loh. Lah, yang sebenarnya maknanya apa? Panjangkanlah sujud. Maknanya apa? Lamakanlah sujudmu. Itu loh. Itu yang dipikiran Nabi. Lah orang sekarang nggak ikut pikiran Nabi, ikut pikirannya. Jadinya kayak siapa nanti? Jadinya kayak Kan'an. Kan'an anak siapa? Nabi Nuh. Ketika diajak oleh bapaknya, ayo Kan'an. Bapak mah kuno. Saya pikirannya lebih canggih dari bapak. Nggak usah takut sama air Pak, tenang, ada gunung, saya akan selamat, tenang aja. Itu pikiran Kan'an. Pikirannya beda dengan pikiran Nabi Nuh, makanya nggak selamat dia. Jadi kalau kamu kok nggak ngelatih pikiran kamu biar sama dengan Nabi, kamu nggak selamat nggak. Dohirnya kayaknya sama, tapi hatinya beda dengan Nabi. Ini yang mau kita latih, ini yang mau kita kaji, bagaimana hati kita, pikiran kita bisa sama dengan pikirannya para ulama, pikirannya para orang-orang soleh, sampai pikiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita dituntun oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sampai pada pemahaman yang benar, keimanan yang benar, keyakinan yang benar, hingga kita bisa menjadi orang-orang yang selamat di dunia sampai nanti di akhirat insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا وتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن روعتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي مضى بكل زولي صلى عليه عند الحب وآله وصحبه قاسي صحبي والحمد لله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.